Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana menghitung luas bangun datar. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, agak baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diperlancar untuk pembelajaran pada hari ini dan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup, terima kasih. Nah, kita langsung masuk ke pembelajaran. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang, dan bila sudah tidak sayang maka pembelajaran saya juga tidak akan didengarkan. Pembelajaran pada hari ini tidak akan didengarkan. Untuk nama saya Roni Huda, alamat saya di Krapiak Kulon, Pantai Bantul. Nomor handphone saya atau WA 0838 6973 2595. Untuk status mahasiswa Universitas PGRI Jakarta. Jadi saya masih mahasiswa aktif di Universitas PGRI Jakarta. Nah, setelah video ini nanti selesai dan kalian sudah selesai melihatnya, ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, silahkan dapat menghubungi saya di nomor WA saya ini 0838 dan seterusnya ini, maupun lewat SMS, bisa juga melalui Telegram jika ada yang menggunakan Telegram. Dan untuk wajah saya, bila ada yang ingin tahu wajah saya seperti apa, penasaran, daripada kalian penasaran dengan wajah saya, mending penasaran dengan pelajaran, jadi saya kasih foto saya ini foto saya. Kita masuk menghitung luas bangun datar. Apa tuh yang disebut luas bangun datar? Nah, luas bangun datar adalah daerah yang dibatasi oleh garis-garis yang membentuk bangun datar atau sisi. Jadi luas bangun datar itu luas yang ada di dalam ini, bukan luas yang ada di luarnya. Jadi luas yang dibatasi oleh garis-garis ini, garis-garis sisi ini. Nah, ini disebut sisi bangun datar. Jadi luas yang dimaksud luas itu yang ada di dalam kotaknya ini atau di dalam segitiganya ini. Namun sebelum masuk ke menghitung luas, kita akan mempelajari tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, kenapa kita harus mempelajari ini? Mungkin ada banyak gitu ya. Nah, kita mempelajari ini supaya nanti kalau ada bilangan pangkat 2, kita tidak bingung. Karena menghitung luas nanti juga ada kaitannya dengan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Pangkat 2 sendiri adalah perkalian antara dua bilangan yang sama. Biasanya pangkat 2 ini disebut dengan kuadrat. Contoh dari pangkat 2 adalah 9 pangkat 2. Jadi pangkat 2 itu ditulis seperti ini. 9 pangkat 2 itu di atasnya ini. 12 pangkat 2, 6 pangkat 2. Atau juga disebut 9 kuadrat, 12 kuadrat, 6 kuadrat. Nah, hasil pangkat 2 dari suatu bilangan disebut bilangan kuadrat ya. Contohnya adalah 81 hasil pangkat 2 dari 9. Jadi 81 ini hasil kuadrat dari 9. Jadi 9 kuadrat sama dengan 81. Itu juga dengan 62 kuadrat itu ada hasilnya sendiri. Jadi kuadrat atau pangkat 2 itu bilangan tersebut, bilangan yang memiliki pangkat 2 ini dikalikan dengan bilangannya ini. Jadi 9 kali 9 sama dengan 81. Nah, 81 itu dari 9 kuadrat atau 9 kali 9 sama dengan 21. 81. Kemudian untuk akar kuadrat atau akar pangkat 2 adalah kebalikan dari pangkat 2. Simbol dari akar kuadrat adalah seperti ini. Ini simbolnya. Jadi kalau tadi kuadrat itu 9 kali 9 sama dengan 81. Nah, kalau akar pangkat 2 itu dibalik. Jadi cuma akar 9 ini jadi sama dengan bilangan apa yang
jika dikalikan itu menjadi angka 9 ini. Di sini contohnya 9 akar pangkat 2 dari 9 itu sama dengan 3, karena 3 kali 3 sama dengan 9. Itu. Nah, sama juga nanti kalau akar kuadrat dari 81 itu berapa? Kan sudah jelas kalau 9 kuadrat itu 81, berarti akar kuadrat dari 81 adalah 9. Itu. Setelah mempelajari pangkat 2 dan akar pangkat 2, mari kita lanjut ke menghitung luas bangun datar, dimulai dari luas persegi. Untuk menghitung luas dapat menggunakan rumus luas sama dengan sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Jadi sebenarnya konsepnya sama dengan persegi panjang. Kalau persegi panjang kan panjang kali lebar. Sementara kalau ini panjang dan lebarnya itu kan sama. Disebut juga sisi. Jadi di sini sisi kali sisi. Nah, karena sisi kali sisi itu kan angka yang sama ya. Cuma ini 8, berarti yang sisi di sini juga 8. Nah, kita bisa mempersingkat jadi sisi kuadrat. Itu. Contoh soal. Setelah tahu rumusnya ini, kita masuk ke contoh soal. Sebuah persegi memiliki panjang sisi 15 cm. Berapakah luas dari persegi tersebut? Nah, langsung kita masuk ke rumus. Rumusnya sama dengan jawab luas sama dengan sisi kali sisi. Kalian bisa menggunakan sisi kali sisi ini atau sisi kuadrat, sama saja. Biasanya cuma ditulis disingkat, kalau yang ini dipersingkat. Nah, kita langsung masukkan saja tadi panjangnya berapa, 15. Jadi kita langsung masukkan. Luas sama dengan 15 kali 15. Luas sama dengan 225 cm. Jadi luasnya 225 cm. Nah, setelah menghitung luas, ada pertanyaan, bagaimana menghitung sisi persegi bila yang diketahui adalah luas persegi? Bila yang diketahui adalah luas persegi, kita dapat menggunakan rumus ini. Nah, untuk menghitung sisi persegi bila yang diketahui adalah luas persegi dengan mengakar pangkat 2 kan luas. Jadi luas itu diakar pangkat 2. Contohnya, sebuah persegi memiliki luas 64 cm. Itulah panjang sisi tersebut. Nah, jadi kita masukkan ke rumus. Sisi sama dengan akar pangkat 2 karena dari sini tadi. Kalau kita menghitung luas kan sisi kali sisi, otomatis atau sisi kuadrat. Nah, untuk mencari sisi kita mengakar 2 kan luas. Nah, sisi sama dengan akar pangkat 2 dari 64. Akar pangkat 2 dari 64 berapa? Kita hitung saja. 7 kali 7 berapa? 49. 8 kali 8 64. Nah, sudah ketemu. Nah, kita hanya tinggal mencari angka yang sama untuk dikalikan, yang hasilnya itu luas. Hasilnya itu sama dengan luas. Oke, lanjut. Setelah persegi panjang. Konsepnya masih sama, panjang kali lebar. Nah, tadi sebenarnya di persegi kita menggunakan konsep dari persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Hanya saja kalau di persegi tadi panjang sama lebarnya itu sama disebut sisi, karena kalau persegi itu kan semua sisinya sama panjang, kita sebutnya sisi. Karena kalau di persegi panjang itu kan ada panjangnya sendiri, lebarnya sendiri, dan panjang sama lebar ini enggak sama. Kalau sama nanti namanya persegi, bukan persegi panjang. Tuh. Nah, kalau di konsepnya ini untuk persegi panjang itu menggunakan rumus panjang kali lebar. Sama kan kalau ini diganti sisi, ini juga sisi kan sama, sisi kali sisi. Hanya saja kalau di sisi yang ini itu panjangnya berbeda dengan sisi yang di sini, yang di BC. Nah, B itu enggak sama dengan BC. Tuh. Lanjut ke contoh soal. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 20 cm dan lebar 15 cm. Berapakah luas persegi panjang tersebut? Diketahui panjang dan lebar. Kita tinggal memasukkannya ke rumus. Jawab. Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 20, lebarnya 15. Kita masukkan ke rumus.
luas sama dengan 20 kali 15, luas sama dengan 300 cm. Ya. Oke. Nah, untuk menghitung panjang atau lebar persegi panjang, bila yang itu adalah luas dan panjang atau luas dan lebar. Jadi intinya kayak gini, jika yang diketahui lebar sama luas, kita kan harus mengukur panjang. Berarti ada rumus tersendiri. Begitu juga jika yang diketahui adalah panjang, kita diminta untuk mengukur lebar. Jika yang diketahui luas dan lebar, maka panjang sama dengan luas dibagi lebar, karena tadi perkalian. Kemudian kita menggunakan konsep pindah luas. Luas itu sebagai yang paling besar, dipindah. Konsepnya luas sama dengan panjang kali lebar. Kalau tadi kali pindah luas jadi bagi gitu. Itu juga jika yang diketahui lebar, luas sama dengan panjang, lebar sama dengan luas dibagi panjang. Nah, contoh soalnya, persegi panjang dengan luas 60 cm dan persegi panjang 12 cm. Nah, ini cm persegi, bukan cm tok. Kalau luas kan persegi, jadi ada pangkat 2-nya. Maaf, hitunglah lebar persegi panjang tersebut. Kita masuk ke rumus, karena yang diketahui panjang sama luas, otomatis kan kita menggunakan rumus yang ini, lebar sama dengan luas dibagi panjang. Jawab, lebar sama dengan luas dibagi panjang. Lebar sama dengan 60 dibagi 12, maka jadi lebar sama dengan 5 cm, karena 60 dibagi 12 sama dengan 5. Oke, hitung luas segitiga. Setelah dari persegi bagi panjang, kita masuk ke segitiga. Untuk luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Kenapa harus setengah? Nah, semua kita potong ini, kita potong di tengah-tengah ini, tengah-tengahnya A sama B. Contohnya di tengah-tengahnya sama sini. Kita potong, kita tarik garis, kita potong. Oke, nah, potong. Ini apa ya? Ini alasnya. Ini contohnya alas. Ini tinggi. Nah, semua ini dipindah ke sini. Kira-kira jadi persegi panjang kayak gini atau enggak? Nah, jadi persegi panjang enggak? Kalau jadi kan otomatis konsepnya masih sama, panjang kali lebar. Nah, panjangnya kan itu ini. Misalnya panjangnya ini. Panjangnya kan setengah alas. Karena ini kan dipotong setengah. Sama panjang ini. Ini sama ini itu sama panjang. Anggap sih sama panjang. Jadi panjangnya ini kan jadi setengah alas. Setengah alas. Maka rumusnya dari panjang kali lebar, dan lebarnya itu kan T. Lebarnya itu T. Nah, dari rumus panjang kali lebar, ini kan bisa jadi rumus ya ini setengah alas dan setengah alas kali tinggi. Kan ini dibagi 2 kayak gitu. Jadi jangan bingung kok jadi kayak gitu. Nah, oke, saya hapus dulu biar enggak ganggu pemandangannya. Oke. Nah, ini dimana A itu sama dengan alas itu bisa yang ini, yang penting yang tegak lurus, kemudian tinggi, tegak lurus sama tinggi. Alas itu yang tegak lurus sama tinggi, enggak masalah sebenarnya. Nah, tinggi segitiga selalu tegak lurus dengan alas atau membentuk sudut jauh derajat. Jadi alas sama tinggi itu selalu tegak lurus. Kalau enggak tegak lurus ya dibuat tegak lurus dulu, baru bisa diukur luasnya. Nah, contoh soal, sebuah segitiga ABC siku di A. Ini panjang sisi AB 16 cm dan BC
BC 20 cm dan CA 9 cm, berapakah luasnya? Nah, jangan terkecoh di sini. Nah, kalau ingin enak, kita buat gambar dulu segitiga untuk menghitungnya ya. Ini semua udah ada gambar segitiga, siku-siku ya. Siku-sikunya di A, otomatis siku-sikunya di A sama kayak ini. Panjang AB itu 16. Kemudian panjang BC-nya itu 18. Panjang BC-nya 18 dan panjang CA-nya 9. Nah, otomatis yang kita gunakan untuk menghitung itu ada ini 9 sama 16-nya ini. Yang 18 itu enggak kepakai. Jangan terkecoh, biasanya terkecoh di sini. Kita masuk ke rumus. Jawab diketahui A sama dengan AB. Jadi alasnya itu AB yang 16 cm ini sebagai alas, dan T sama dengan CA. Tingginya CA. Maka luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Luas sama dengan setengah AB kali CA. Luas sama dengan setengah kali 16 kali 9. Nah, ini dihitung dulu, setengahnya 16 berapa? Setengahnya 16 itu kan 8. 8 kali 9 dapat 72. Oke. Nah, sudah. Luasnya sudah ketemu. Oke. Lanjut. Nah, sudah selesai. Nah, tadi di segitiga tadi, bila yang diketahui itu alas atau tinggi. Dan yang diketahui alasnya cuma 8 cm. Seumpama alasnya 8 cm. Alasnya 8 cm. Dan luasnya 14. Yang ditanyakan itu tinggi. Ini berapa? Tingginya ditanyakan. Nah, itu kita dapat menggunakan rumus sama L sama dengan setengah alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Anggap saja T. Nah, luasnya 4. Luas ini kan sudah diketahui ya. Berarti ini dibagi. Jadi L dibagi setengah alas sama dengan tinggi. Nah, ini kan bagi-bagian nggak jadi, berarti luas kali 2 dibagi alas sama dengan tinggi. Itu untuk mengukur tinggi. Nah, kalau untuk mengukur alas, kalau diketahui T-nya, misalkan di sini diketahui T-nya, tingginya. Lalu gimana untuk mengukur alas? Misalkan yang di sini yang diketahui tingginya 4, luasnya 16 misalkan. Hampir sama sebenarnya. Jadi kita mulai dari rumus ini dulu. Rumus luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Itu jadi nanti akhirnya jadinya kayak gini untuk yang cari alasnya. Alasnya jadi luas sama dengan setengah alas kali tinggi ya. Jadi dari luas dibagi tinggi sama dengan setengah alas. Nah, karena ini setengah dikali dipindah ruas berarti ya. Luas bagi tinggi kali
2 sama dengan alas. Nah, kayak gitu. Hampir sama kalau tinggi tadi berarti luas dibagi alas kali 2. Sedangkan kalau alas, luas dikali 2 dibagi kalau tinggi tadi luas dibagi alas kali 2. Kalau untuk yang alas, luas dibagi tinggi dikali 2. Oke, nah itu. Nah, mungkin itu saja. Bila ada pertanyaan, silahkan menghubungi nomor saya yang saya sebutkan di awal tadi. Silahkan dapat menghubungi saya, baik itu via WhatsApp maupun telepon juga nggak masalah, atau melalui Telegram di nomor saya tuliskan lagi 0838 69 73 25 95. Oke, jadi bisa menghubungi saya di nomor ini 0838 6973 2595. Mungkin itu saja dari saya. Banyak salah kata saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.